Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Praska dengan NIM 24210100027 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia Selayang Pandang. Indonesia merupakan negara yang akan keberagaman kaya batik dari segi budaya, bahasa, agama maupun etnis. Salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia adalah keberagamannya. Namun, hal itu juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pancasila tampil sebagai ideologi dasar negara yang dirancang oleh para pendiri bangsa untuk mempersatukan berbagai komponen masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa peran Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandu dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadikan dasar dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana sih sejarah singkatnya Indonesia? Di sini Indonesia adalah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Menurut survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,641,321 jiwa. Kemakmuran suatu negara tidak hanya diukur dari jumlah sumber daya manusia, tetapi dengan kualitasnya. Indonesia juga termasuk negara kepulauan terbesar di dunia secara geografis, berada di lokasi strategis, yaitu persimpangan dua dunia, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik. Karena posisi geografisnya yang penting dan luasnya wilayah perairan, Indonesia memiliki perbatasan laut langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Sebelum Indonesia menjadi negara yang berkembang akan keberagamannya seperti saat ini, banyak hal-hal yang terjadi sebelum dinyatakan Indonesia itu merdeka. Perlu diketahui juga, sebelum merdeka, Indonesia pernah menjadi negara yang dijajah oleh bangsa asing. Pertama yang menjajah Indonesia dengan menguasai Indonesia pernah menjadi negara yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1509. Bangsa Portugis menjadi bangsa asing pertama yang menjajah Indonesia dengan menguasai wilayah Ternate, Madura, dan Malaka. Kemudian Fathahillah dari Demak berhasil mengusir Portugis dan merebut Sunda Kelapa pada tahun 1509. Setelah berhasilnya Fathahillah mengusir bangsa Portugis, kemudian menjajah Indonesia. Tujuan Belanda menjajah Indonesia untuk menguasai rempah-rempah dengan membentuk organisasi VOC. Kemudian VOC dibubarkan karena kalah dalam perang melawan Eropa pada akhir abad ke-18. Indonesia pernah jatuh di bawah kekuasaan Prancis meskipun masih dalam pemerintahan Belanda. Pernah terjadi perebutan wilayah antara Belanda, Prancis, dan Inggris di Indonesia.
hingga akhirnya Inggris berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1811. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia menuruti segala perintah Belanda dengan melakukan kerja rodi tanpa henti. Bangsa Belanda kurang lebih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Setelah itu, Jepang masuk ke Indonesia menyerang Belanda. Belanda akhirnya menyerang kepada Jepang bukan tanpa alasan, tetapi karena Jepang telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Hindia Belanda, termasuk Batavia. Jepang juga memperkuat posisinya di Pulau Jawa dengan menghadirkan ratusan perangkat militer. Karena khawatir akan banyaknya korban jiwa, Belanda akhirnya menyerah secara resmi kepada Jepang dan ditandai dengan pendatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia bermula ketika pasukan Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut terbesar Amerika Serikat di Samudra Pasifik, pada 8 Desember 1941. Yang kedua adalah sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada 1 Juni 1745 dengan ditandai pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama, yaitu Soekarno dalam sidang Dokuritsu Shunbi Tyosakai atau pendidikan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep dasar Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sejarahnya berawal dari kalahnya Jepang pada Perang Pasifik, di mana mereka berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Kaiso mengumumkan di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut dijanjikan pada akhir Agustus 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jepang membentuk sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai, yang kemudian dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK. Pada saat itu, kata Indonesia belum disebutkan secara eksplisit, sehingga badan ini cukup disingkat dengan BPUPK. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diumumkan susunan ketua, wakil, serta anggota-anggotanya, yaitu Ketua Dr. K.R.T. Regiman Wedyoiningrat. Yang kedua, Ketua Muda Ichi Bangse Yasio, anggota luar biasa. Yang ketiga, Ketua Muda RP Soeroso merangkap kepala. Setelah sidang pertama selesai, terjadi masa reses. Selama masa reses ini, Insinyur Soekarno memanfaatkan waktu dengan mengajak beberapa anggota BPUPK yang masih berada di Jakarta untuk mengadakan rapat guna merumuskan hasil-hasil sidang pertama BPUPK. Rapat ini diikuti oleh 38 anggota, meskipun di luar agenda resmi BPUPK. Makna-makna nilai setiap sila Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi dan filosofinya, dengan mengambil nilai-nilai luhur yang telah ada sejak lama di Indonesia sebelum berdirinya Republik Indonesia. Prinsip-prinsip luhur ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila sebenarnya ialah identitas
bangsa Indonesia dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara. Kehadirannya menjaga bangsa ini tetap utuh tanpa dasar negara. Bangsa Indonesia ini tidak memiliki identitas dan tujuan yang sama. Akibatnya ancaman perpecahan akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk memahami apa makna yang ada dalam Pancasila. Yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia ialah bangsa yang mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan dari Tuhan. Setiap rakyat Indonesia berhak memilih agama atau kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dari orang lain. Selain itu, Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya menurut agama yang dipilih. Di Indonesia sendiri terdiri dari 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai warga negara yang mengamalkan sila pertama, sudah seharusnya rakyat Indonesia menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan nasional, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus tercapai tujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar. Kemanusiaan yang adil dan beradab didefinisikan sebagai kesadaran sikap, moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam kaitannya dengan norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab mencakup nilai kemanusiaan sebagai individu yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung sebuah makna bahwa manusia sebagai makhluk yang beradab harus memiliki sifat yang adil. Adil dalam hal ini adalah manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat, adil terhadap bangsa dan negara, dan adil terhadap apapun. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam sila pertama, dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai berupa nasionalisme yang harus ditanamkan oleh setiap warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Sila ketiga ini juga memiliki makna kebersamaan. Dengan mengamalkan sila ketiga, maka kehidupan dalam bermasyarakat akan terjalin melalui kerjasama yang baik dan erat. Kebersamaan bisa diwujudkan melalui dari hal-hal kecil seperti bergotong royong. Untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sila keempat ini mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai tujuan mufakat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mengaruhi kehidupan bersama. Sila ini mengajarkan bahwa cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan cara bermusyawarah. Untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia diajak untuk selalu bersikap adil di segala aktivitas yang dilakukan. Dalam mengambil keputusan yang harus disepakati bersama dengan
cara melakukan musyawarah. Selain itu, kita juga harus dapat memiliki keseimbangan antara hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dengan menghormati hak yang orang lain miliki dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.